Hayo teman-teman, apa kabar? Sudah siap mengikuti ibadah anak hari ini? Ruth udah gak sabar nih. Ayo kita mulai, let's go! Shalom adik-adik semua, ketemu lagi dalam ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Kak Jessica apa kabar? Luar biasa Kak, Kak Jessica udah semangat nih untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Wah, Kak Jessica keren. Kak Risa juga gak mau kalah nih semangatnya. Adik-adik di rumah pastinya semangat juga kan memuji nama Tuhan? Iya Kak, adik-adik di rumah juga udah pasti siap untuk ibadah hari ini. Gimana kalau kita mulai sekarang aja Kak? Ayo Kak Jessica, adik-adik ayo bangkit berdiri, kita mau mulai ibadahnya, nyanyinya yang semangat ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya.
Jangan indahmu terjadi di hidupku. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Adik-adik di rumah sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, iya kan Kak? Bener banget Kak Risa. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur punya Tuhan yang hebat, kuat, dan besar. Sekarang sudah tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, Kak Jiska pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, kesehatan yang Kau berikan selama ini. Saat kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati kami agar kami bisa menyiapkan hati. Juga berkati Kak Handi yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, biarlah semua berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Jika masih ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami satukan hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan, keluar pergi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Handi. Jadi adik-adik duduk yang manis ya. Silahkan. Shalom adik-adik di rumah. Pasti semuanya semangat ya hari ini mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Nah adik-adik, sebelum Kak Handi membawakan firman Tuhan, adik-adik harap menonton video berikut ini. Diperhatikan ya. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel.
Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimeleh. Boas mendekati Rut. Kau amat baik hati pada Naomi, kata Boas. Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu. Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimeleh, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Ya adik-adik, itulah firman mengenai Rut yang menjadi istri Boas. Padahal Rut itu adalah orang apa adik-adik? Ya jelas, dia bukanlah orang yang berasal dari keturunan Yahudi. Dia adalah orang Moab. Tetapi karena kesetiaannya untuk menemani Naomi yang adalah ibu mertuanya, akhirnya dia pun menjadi istri Boas. Dan di mana keturunan mereka ini adalah keturunan yang menghasilkan Daud. Lalu siapa lagi? Ya, Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mengenai untuk kita itu tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Lalu apalagi adik-adik? Nah, selain pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan itu selalu baik buat kita semuanya. Dan yang terakhir adik-adik, Tuhan mau kita setia untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga rencana Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan dari Kak Handi. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Kak Jessica, dari firman tadi yang kita dengar, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pertolongan Tuhan datangnya selalu tepat pada waktunya. Iya benar Karisa. Selain itu kita harus tetap ingat untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Siap Kak Jessica. Nah sekarang kita belajar ayat hafalan yuk Kak. Ayo kita cari kehandinya dulu ya. Boleh Kak, yuk. Halo kakak-kakak semua.
datang ke sini karena penasaran ayat hafalan hari ini kan? Pastinya, Kak. Oke, tenang. Ayat hafalan hari ini ada di Ayub 10 ayat 12. Adik-adik di rumah ikuti gerakan kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Amin. Good. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Amin. Gimana teman-teman? Udah bisa kan ayat hafalannya? Untuk kreativitas hari ini, teman-teman bisa mengirimkan video singkat ucapan syukur teman-teman atas pertolongan Tuhan. Dikirim ke guru kelas masing-masing ya, paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang saatnya kita untuk melihat foto dan video keseruan ibadah teman-teman minggu lalu. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktu. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan Yesus Tuhan. 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Wah, ibadah hari ini keren ya Kak. Ruth juga mau belajar setia melakukan kehendak Tuhan supaya hati Tuhan senang. Bagus Ruth. Adik-adik di rumah tetap semangat ya untuk ikut ibadah. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo sikap berdoanya akan dipimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini, buat ibadah hari ini. Biarlah kami juga boleh setia ya Tuhan, mengikut Engkau supaya setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami boleh tergenapi. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap kakak-kakak yang sudah membawakan firman, yang sudah memimpin kami dalam ibadah hari ini. Juga ya Tuhan, Kau memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami perbuat, kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.